Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indah Wahyuningsih dari Prodi Manajemen semester 3. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sistem informasi manajemen. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang sistem informasi manajemen? Yang saya pahami, yaitu sistem informasi manajemen adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola informasi dengan efektif, untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional sehari-hari dengan cara mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi secara sistematis. Sistem informasi manajemen berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungan bisnis, dapat membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan informasional. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing suatu organisasi. Pertanyaan kedua, menurut opini saudara, apa keuntungannya jika suatu perusahaan menggunakan sistem informasi manajemen? Menurut saya, keuntungan perusahaan dengan menggunakan sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi manajemen dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan informasi. Dengan sistem informasi manajemen, perusahaan dapat mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dengan lebih cepat dan terorganisir. Hal ini memudahkan para manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat karena mereka memiliki akses mudah ke informasi yang relevan. Selain itu, sistem informasi manajemen juga membantu meningkatkan koordinasi antar bagian dalam perusahaan, mengurangi redundasi data, dan mempercepat proses bisnis secara keseluruhan. Sistem informasi manajemen mampu membantu perusahaan bekerja lebih efisien dan adaptif di tengah dinamika bisnis yang terus berubah. Pertanyaan ketiga, bagaimana suatu fakta dan data sampai akhirnya menjadi sebuah informasi? Jelaskan beserta contohnya. Fakta dan data menjadi informasi melalui pengumpulan data, interpretasi, analisis, penempatan dalam konteks, dan komunikasi. Contohnya, sebuah fakta bahwa Shopee adalah marketplace terbesar dengan urutan pertama di Indonesia tahun 2022. Datanya berdasarkan estimasi Gross Merchandise Value atau GMV pada tahun 2022 mengeluarkan data pangsa pasar 6 marketplace terbesar di Indonesia. Dengan urutan pertama, Shopee menyumbang 36% atau setara dengan 278,5 triliun. Dengan urutan kedua, Tokopedia menyumbang 35% atau setara dengan 270,8 triliun. Urutan ketiga, Lazada menyumbang 10% atau setara dengan 77,4 triliun. Dengan urutan keempat, Bukalapak menyumbang 10% atau setara dengan 77,4% triliun. Yang kelima, TikTok Shop menyumbang 5% atau setara 38,7 triliun. Dan yang terakhir, Blibli menyumbang 4% atau setara 30,9 triliun. Sesuai fakta dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa informasinya adalah berdasarkan estimasi Gross Merchandise Value atau GMV pada tahun 2022, Shopee telah memegang posisi sebagai marketplace terbesar dengan urutan pertama di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 36% atau setara dengan 278,5 triliun. Data tersebut membuktikan bahwa Shopee mendominasi e-commerce di Indonesia. Pertanyaan keempat, menurut saudara, bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi manajemen? Menurut saya, pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem informasi manajemen yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi manajemen untuk mendukung keputusan yang akan diambil. Kedua,
yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber internal dan eksternal perusahaan, seperti informasi keuangan, kinerja operasional, tren pasar, dan lainnya. Ketiga, yaitu mengelola data. Proses ini melibatkan penyortiran, pengelompokan, dan perhitungan untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna. Keempat, yaitu menganalisis informasi. Proses ini digunakan manajer untuk mengeksplorasi data lebih lanjut sehingga dapat membuat laporan khusus, memvisualisasikan data, atau menggunakan teknik analisis prediktif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Yang kelima, yaitu pemilihan alternatif membantu manajer agar dapat mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan. Sistem informasi manajemen juga membantu menyajikan informasi dengan jelas sehingga manajer dapat memahami implikasi dari setiap pilihan. Yang keenam, yaitu pengambilan keputusan dapat membantu manajer membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah dianalisis. Keputusan ini dapat mencakup strategi bisnis, alokasi sumber daya, perubahan operasional, dan lainnya. Terakhir, yaitu implementasi keputusan. Keputusan yang diambil kemudian diimplementasikan dalam operasional perusahaan. Sistem informasi manajemen dapat terlibat dalam memantau pelaksanaan keputusan dan memberikan umpan balik berkelanjutan. Pertanyaan kelima, jelaskan menurut saudara alur komponen input, model, output, teknologi, hardware, software, basis data, dan kontrol. Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain dan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran atau tujuannya. Interaksi antara komponen ini terjadi dalam siklus yang terus berulang. Input diterima, diolah melalui model, dan menghasilkan output. Teknologi dan perangkat hardware mendukung prosesnya, sementara perangkat software dan basis data menyimpan dan mengelola informasi. Sementara kontrol memastikan bahwa proses berjalannya suatu rencana dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Interaksi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang responsif, efisien, dan dapat diandalkan dalam mencapai tujuan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.